Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dengan NIM 21110503009 dari kelas Akuntansi Syariah 1. Baik, langsung saja di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap penjelasan dari Dr. Abdul Wadud Nafis yang sebelumnya menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Mengapa demikian? Karena dengan kita mempelajari hal tersebut, kita dapat mengetahui perkembangan Islam dan mengambil pelajaran dari zaman Rasulullah sampai saat ini. Yang pertama adalah peradaban Islam. Apa sih peradaban Islam itu? Peradaban Islam adalah sebagai kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dalam satu periode kekuasaan Islam dimulai dari zaman Rasulullah hingga zaman saat ini. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Apa sih ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang saling berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh dari pengalaman. Artinya apa? Ilmu pengetahuan akan kita dapatkan dari pengalaman lapangan yang kemudian dijadikan skema konsep untuk menjadi dasar pemikiran. Selanjutnya adalah kriteria ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dapat disebut ilmu pengetahuan jika tidak memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama adalah memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang keempat, bersifat rasional. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Dan yang keenam adalah memiliki tujuan. Kriteria dalam ilmu pengetahuan ini saling berhubungan dengan sejarah peradaban Islam. Yang pertama adalah memiliki objek. Maksudnya dalam peradaban Islam ini membahas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia Islam sejak di masa lampau adalah objek utama dalam sejarah peradaban Islam. Yang kedua adalah memiliki metode tertentu, yaitu dalam memperoleh informasi tentang sejarah Islam kita harus memilih metode, yaitu adalah observasi ataupun dokumenter. Yang ketiga adalah disusun secara sistematis atau berurutan. Artinya sejarah peradaban Islam yang disajikan secara berurutan, kita harus mengurutkan entah itu dari tahun kejadian peristiwa, dari awal sampai akhir peristiwa. Yang keempat adalah bersifat rasional. Artinya apa? Sejarah peradaban Islam diperoleh atau dikumpulkan melalui penelitian yang dapat diterima oleh akal. Yang kelima adalah kebenaran yang bersifat objektif. Penyusunan fakta yang ada harus disesuaikan atau diterima oleh banyak orang, yakni tidak akan ada satu orang pun yang menyalahkan atau meragukan kebenaran akan adanya sejarah Islam. Yang terakhir adalah tujuan. Sejarah Islam ditulis untuk memberikan pelajaran kepada kita yang dimana kita tidak hidup pada zaman Nabi Muhammad, yakni dengan adanya sejarah Islam kita dapat mempelajari atau memahami tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.